Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah online hari ini. Saya menyampaikan pengumuman. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung di dalam kebersamaan dalam menangani COVID-19 dengan memberikan makanan bagi yang isoman. Dan Bapak Ibu Saudara terus bisa mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kita seiman yang sedang menjalani isoman saat ini. Dan sampai hari ini kita tetap terus ibadah online. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap setia di dalam ibadah online. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung memberikan bantuan bisa menghubungi saya atau Diaken Hendro. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan bantuan dana bisa mentransfer di rekening Gereja Isa Al-Masih dan diberikan keterangan untuk isoman COVID-19. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa berpartisipasi. Atas semuanya saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita bersama. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya berjumpa kembali dengan saudara-saudara di rumah masing-masing. Saya berharap semuanya ada di dalam keadaan sehat dan baik-baik. Oleh karena berkat Tuhan, berkat pemeliharaannya, berkat perlindungannya menyertai kita sekalian. Pagi ini kita akan sama-sama beribadah. Sekalipun ada di rumah masing-masing, kita minta pimpinan Tuhan agar supaya kita dapat menikmati hadirat-Nya sepanjang ibadah kita berlangsung. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan akan karya tangannya. Kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan tetap menyembah Tuhan. Karena kita tahu kuasa Tuhan itu lebih besar dari segala apapun juga. Kuasa Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita, Dia akan bekerja menguatkan kita. Pagi hari ini bersyukur pada Tuhan. Tuhan, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang selalu memimpin hidup kami Tuhan. Tiada kuasa yang lebih besar selain pada kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu
bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku Terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, haleluya Yesus, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Janji-Mu tak pernah terlambat. Kau pulihkan hidupku.
Yesus, kami tahu Engkau besertaku, kami mau turut Engkau. Kami taruh hidupku, kami tahu hidup kami. Taruh hidupku kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau bergantung kepada Engkau Tuhan, gak yang lain Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami selamanya. Iman kami tumbuh karena Engkau Tuhan. Ketika Engkau di sisi kami Tuhan, kami menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dalam ibadah kami berseru kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah-rumah masing-masing sampai hari ini. Dan kita percaya bahwa ibadah kita akan kembali di dalam gereja bersama-sama dengan sesuatu yang baru. Kita tetap berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan itu. Dan kita harus punya iman. Kita akan melangkah dengan pasti. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, tapi Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini selangkah demi selangkah. Kau besar di dalamku Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah Kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Haleluya. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat Gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Haleluya. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat Gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam.
Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Yesus sumber kuat kita, hanya Dia harapan kita. Kasih Tuhan, kasih-Nya begitu dalam hidup kita. Dia yang memegang hidup kita selama-lamanya. Darahnya tercurah atas kita. Dan kita diselamatkan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau mengasihi karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu
Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Baik, salam sejahtera, shalom untuk jemaat Gereja Isa Al-Masih, Taman Kopo Indah. Melalui kesempatan ini saya menyapa saudara, Bapak, Ibu yang mungkin harus di rumah atau di tempat tertentu, tidak bisa hadir di ruang ibadah, tetapi biarlah kita punya tekad untuk tetap bersungguh-sungguh hati ketika kita datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dan biarlah pujian itu boleh menghangatkan hati kita. Dan pada saatnya sekarang kita akan menyiapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Betapapun terbatas dan sederhana yang disampaikan, biarlah hati kita dijamah Tuhan, diberikan kelembutan supaya kita bisa menerima firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur meskipun melalui virtual, melalui online kami boleh berbakti. Di rumah kami masing-masing dengan segala kondisi kami masing-masing. Ada yang mungkin sedang susah, ada yang mungkin sedang sakit, ada yang mungkin sedang bingung dan kecewa. Tetapi biarlah kami mau belajar untuk bersyukur. Apapun keadaan kami percaya Tuhan itu baik. Tuhan setia dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkaulah yang menjadi pengharapan kami, kekuatan kami. Kalau sebentar kami mau renungkan firman-Mu, mari Tuhan tolong. Biarlah kami punya kesungguhan untuk kami mendengar. Engkau menolong dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap kami boleh mengerti. Kami mau belajar bertumbuh. Kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu menyampaikan. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesempatan ini firman Tuhan akan disampaikan dengan judul preventif bukan represif. Ini adalah minggu ketiga dari rangkaian khotbah, kemudian dengan tema umum positive thinking. Bagian hari ini adalah preventif dan bukan represif. Apa itu? Kita akan baca nats Alkitab dari Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 dituliskan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat ini sudah cukup kita sering dengar ketika disampaikan khotbah renungan tentang bagaimana awal mula kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi fokus kita hari ini bukan untuk itu. Ayat ini adalah merupakan ayat pertama dari Alkitab kita. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, ayat ini mengandung dua buah kata. Dua buah kata yang pertama kali muncul di Alkitab. Yaitu yang pertama kata boleh, yang kedua kata jangan. Semua pohon boleh kau makan. Yang ini jangan. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Kita belajar bahwa Tuhan berinisiatif memberitahu dulu ada sesuatu yang harus disampaikan sebagai tindakan pencegahan. Preventif dalam kamus bahasa Indonesia dituliskan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi hal buruk. Nah, oleh Tuhan diteladankan bahwa tindakan preventif dia lakukan kepada Adam. Disampaikan bahwa ada yang boleh, ada yang jangan. Tujuannya biarlah ini menjadi sebuah tindak pencegahan agar tidak terjadi hal yang buruk. Bukankah kita sudah pernah mendengar sebuah kata-kata bijak yang mengatakan begini, oh, mencegah itu lebih baik dari mengobati. Tindakan pencegahan itu lebih baik daripada perbaikan. Lebih baik kita sekarang mencegah sesuatu
Daripada nanti kalau sudah terlanjur memperbaiki kerusakan. Memang dalam pengalamannya ketika peringatan ini disampaikan, toh tetap juga terjadi. Artinya sudah diberikan tindakan preventif pun, ternyata apa yang Tuhan katakan boleh dan jangan ini dilanggar. Dan kita tahu ceritanya. Tetapi yang menjadi bagian kita pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak punya dari awal niat atau itikat untuk menekan, untuk mengekang, untuk menghalangi atau menindas dengan segala aturan, dengan segala hukum, dengan segala hal yang disampaikan. Ada larangan, ada perintah. Bukan dimaksudkan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat menekan atau represif, bukan. Tetapi sebagai sesuatu tindakan preventif, pencegahan. Mencegah itu lebih baik daripada nanti harus mengobati. Kalau kita memandang situasi sekarang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ada keterbatasan, ada pembatasan, ada PPKM darurat. Yang kalau kita pandang sebagai tindakan represif, menekan, mengekang, menghalangi, menindas, kita mungkin mengatakan ini berat, ini menyusahkan. Tetapi kalau sudut pandangnya kita ubah sedikit, bahwa ini bukan represif, ini preventif, pencegahan. Daripada nanti akan terjadi sesuatu, kita akan mengalami situasi yang berat. Mungkin dari antara kita sudah ada yang terkena. Kita tidak tahu bagaimana. Saya berpikir kalau kenanya pada tahun lalu terpapar virus corona itu mungkin karena ketidaktahuan, lalu protokol juga belum jelas, ketersediaan masker juga terbatas. Tapi kalau sekarang kan hampir semua orang yang saya tahu pasti menggunakan masker. Sadar bahwa ada virus di luar. Tetapi tetap begitu ganasnya virus ini sehingga dalam segala kehati-hatian pun kita tidak bisa menolak. Bisa saja terjadi terpapar. Kita tidak bisa lagi menyalahkan dengan mengatakan, oh mungkin karena kurang hati-hati. Oh mungkin ceroboh. Bukan. Kita tidak bisa mengerti situasi yang kita hadapi berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Saya menghibur saudara-saudara mungkin yang saat ini sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan. Ini nyata di depan kita ada sesuatu yang membahayakan. Kita bisa meresponnya dengan negatif dengan mengatakan, kenapa Tuhan? Kok ini bisa begini? Kenapa Tuhan? Tetapi kalau kita belajar meresponnya adalah, bukankah ini kesempatan untuk kita belajar, berharap, bergantung kepada Tuhan semakin erat. Ketika kita mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan, kita terpapar, kita mengalami sakit, atau akibat lain. Iya, saya tidak terpapar, tapi keluarga saya secara ekonomi terpapar. Ada kesulitan, ada ketakutan, ada kegentaran, pekerjaan, dan lain-lain terbatas. Jadi sulit semua. Bukankah itu dampak juga? Dari mimbar ini disampaikan bahwa harapan di dalam Tuhan itu selalu ada. Inilah saat kita belajar untuk berharap. Tetap meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kembali ke teks yang tadi. Prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati itu bisa diterapkan dalam segala kehidupan. Bukan berkenaan saja dengan sakit penyakit yang datangnya tidak terduga atau sewaktu-waktu bisa menyerang semua manusia. Jangan sampai ketika musuh datang atau kesulitan datang kita baru terkejut lalu mulai melakukan perlawanan. Sebab ketika terlambat sedikit menjadi sebuah hal yang fatal. Prinsip mencegah lebih baik itu menjadi sebuah bagian dari semangat Kejadian 2 ayat 16-17. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dalam firman Tuhan pun begitu. Sepanjang Alkitab Tuhan memberikan ada larangan. Ada sesuatu yang diizinkan. Itu menunjukkan bahwa ini tindakan preventif.
Lebih baik berjaga-jaga, mempersiapkan segala sesuatu sebaik mungkin daripada harus melakukan perbaikan dari segala kegagalan yang sudah terjadi, yang tentunya akan jauh lebih sulit. Dalam Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus pun memperingatkan kita berjaga-jaga sambil berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Konteks berdoa dan berjaga-jaga itulah tindakan preventif yang Tuhan lakukan. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Rasul Petrus memperingatkan, ada lawanmu si iblis yang berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mencari celah, memanfaatkan kelengahan kita. Peristiwa pandemi ini menjadi sebuah bagian iblis bekerja, melemahkan iman kita, membuat kita khawatir berlebihan, membuat kita menjadi takut. Mungkin keterbatasan kita sih memang diatur pemerintah untuk kita tidak bisa kemana-mana, tidak leluasa seperti biasa. Tapi ada beberapa di antara kita yang mungkin secara badan masih bisa keluar rumah, tetapi secara hati dikungkung oleh kekhawatiran dan ketakutan yang amat sangat. Menjadi susah untuk tidur, susah untuk berbicara dengan tenang, susah untuk berdoa, susah untuk membaca firman Tuhan. Dalam Ibrani 2 ayat 1 dikatakan, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Waktu saya membaca ayat ini, saya sedang membaca sebuah berita. Dan saya begitu terkejut ketika mengetahui bahwa berita itu ternyata tidak begitu. Artinya di sekitar kita ada banyak kabar, ada banyak berita, ada banyak hal yang sepertinya benar. Tapi belum tentu benar. Untuk hal yang kecil saja saya merasa, selama ini saya keliru. Ketika ada himbauan untuk hidup sehat, makan yang bergizi, naikkan imun, bergembira, dan lain-lain. Salah satunya ada anjuran untuk berjemur di bawah sinar matahari. Sehingga sambil melakukan pekerjaan secara online, ada waktu-waktu tertentu jam 8, jam setengah 9, saya berjemur. Tetapi kemarin saya mendengar informasi dari dokter, bahkan bukan satu dokter. Ternyata yang saya lakukan kurang tepat. Berjemurnya bukan jam 8, itu untuk bayi yang kuning katanya. Lebih baik jam 10 karena gelombang ultravioletnya itu gelombang ultraviolet yang lebih pendek. Itu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan vitamin D. Saya bilang, ya selama ini keliru. Tapi itu tidak fatal, masih bisa diperbaiki. Sehingga sekarang berjemur di atas jam 10, dan itu pun tidak boleh lama-lama karena paparan ultraviolet yang lebih dari 15 menit bisa bikin gosong ataupun malah tidak terlalu baik. Untuk hal seperti itu pun saya bisa salah, mendengar informasi salah. Apalagi yang lain-lain. Ada banyak hal yang sampai kepada telinga kita yang membuat kita menjadi semakin takut, semakin meragukan Tuhan, semakin menyalahkan Tuhan. Peringatan Ibrani 2 ayat 1 berkata begitu. Kita harus lebih teliti, memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Itulah preventif. Pencegahan. Ketika disampaikan kepada Adam bahwa ini semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, yang itu nggak boleh. Tindakan ini sebetulnya untuk pencegahan, tetapi ternyata lewat. Pencegahan ini tidak diperhatikan, dilanggar. Saya mengambil sebuah kisah lain bahwa ada orang yang diperingatkan, diberitahu sesuatu mencegah dan dia dengar. Kejadian pasal 20 ayat 1-7. Dikisahkan secara cepat, saya ringkas ceritanya begini. Abraham itu selepas peristiwa Sodom dan Gomora, ia pindah dengan Sarah ke tanah Negeb. Ia menetap di sebuah wilayah di Kades dan Syur, tinggal di sebuah tempat bernama Gerar sebagai orang asing. Kemudian Abraham melihat istrinya dan berpikir, istri saya ini cantik. Dan itu bahaya. Abraham berkata, ini tidak mengakui Sarah istrinya, dia cuma bilang, dia saudaraku.
Maka Raja Gerar yang bernama Abimelek menyuruh orang untuk mengambil Sarah. Dengan niat, ini bisa dijadikan istriku. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi. Dalam mimpi itu Allah berfirman kepada Abimelek, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimeleknya belum tahu, belum menghampiri Sarah. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Maksudnya kan saya nggak tahu, nggak salah. Bukankah orang itu sendiri yang mengatakan kepadaku, dia saudaraku. Perempuan itu sendiri pun mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus, dengan tangan yang suci. Di Kejadian 20 ayat 6 berkata begini, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau. Maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah bahwa engkau pasti mati. Engkau dan semua orang bersama-sama dengan engkau. Ketika membaca kisah ini saya berpikir Tuhan juga dalam artian Abimelek ini kalau bahasa sekarang bukan umat Tuhan gitu ya. Saya tidak tahu apakah dia mempercayai Tuhan seperti Abraham. Tetapi Tuhan menghindarkan Abimelek untuk jatuh ke dalam dosa yang mungkin bisa berakibat fatal juga bagi Sarah. Ia menyampaikan pesan pencegahan, peringatan kepada Abimelek. Dan bersyukur Abimelek dengar-dengaran. Ia mendengar lalu berkata, ketika bangun dari mimpi dia bilang, oke, saya mau memperhatikan peringatan tersebut. Tindakan yang dilakukan Tuhan adalah mencegah umatnya supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Ada hal-hal lain yang kadang-kadang Tuhan izinkan kepada kita terjadi sebagai tindakan preventifnya Tuhan. Mungkin kita tidak mendapatkan kesempatan itu karena Tuhan tahu. Kalau kesempatan itu kita ambil, kita akan mengalami hal yang buruk. Ada peringatan yang disampaikan lewat firman Tuhan, lewat hamba Tuhan, lewat apa yang kita baca di dalam Alkitab yang menegur kita supaya kita tidak terlalu menyimpang jauh. Kita bisa kembali lagi kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini boleh mengingatkan ke kita. Ketika kita mendapatkan peringatan dari Tuhan, tolong perhatikan, tolong dengar, camkan baik-baik, belajar taat. Allah tidak kompromi dengan dosa. Ia memang berusaha mencegah jika ada orang yang mau berbuat dosa kepadanya. Sudah memperingatkan, mengingatkan. Itu ditunjukkan karena Allah sangat mengasihi kita umatnya. Dan ini dilakukan Allah sampai sekarang. Siapa saja yang mau menjadi umatnya, Allah akan mengambil peran sebagai sosok yang memberi peringatan, mencegah kita untuk berbuat yang salah. Tinggal bagaimana kita? Apakah kita mau diperingatkan? Kalau kita mau dengar-dengaran, dipastikan kita menjadi orang-orang yang selamat dalam tanda kutip. Dihindarkan dari sesuatu yang lebih buruk. Tetapi kalau kita mengabaikan, tidak mau dengar peringatan, maka kita akan mengalami hal yang berat, bahkan kebinasaan. Saya akan tutup dengan pesan firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36 berkata begini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sekali lagi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Biarlah ini menjadi sebuah tindakan pencegahan yang Tuhan lakukan. Supaya kita tidak jatuh ke hal yang lebih buruk. Kita mau belajar untuk berjaga-jaga sambil berdoa.
Ada banyak hal yang bisa menggoncangkan iman kita pada hari-hari ini. Biarlah kita fokus, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan, dari kisah di Alkitab, kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Yang memberikan peringatan, yang melakukan tindakan preventif, bukan represif. Tindakan yang mencegah, bukan untuk mengekang, membatasi, menindas, bukan. Tetapi memberikan peringatan, supaya kami memilih dengan baik, memilih dengan bijak. Untuk kami boleh berjaga-jaga senantiasa. Kami boleh belajar untuk setia kepada Tuhan. Hari ini kami dengar firman-Mu. Rahasia untuk kami memperoleh kekuatan menghadapi dari semua yang akan terjadi di depan kami adalah ketika kami mau senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Supaya kami bisa tetap berdiri di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami. Supaya kami menjadi pelaku firman. Dalam kesederhanaan yang kami tangkap dan mengerti, biarlah kami taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan permohonan ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita akan datang dalam hadirat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari satukan hati, kita bersepakat untuk menaikkan doa-doa kita, dan kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab akan seruan doa anak-Nya. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah keterbatasan kami, tetapi firman-Mu tidak terbatas untuk menegur kami, untuk memperingati kami, bahkan menjadi pengharapan kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, dan kami tahu Tuhan, kami berada dalam situasi yang sulit dan sukar. Tetapi Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh menyikapi akan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang sudah kami terima, yaitu firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau bekerja melampaui batas daripada apa yang menjadi kemampuan kami. Engkau yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami menyadari ya Tuhan, terkadang Engkau menghancurkan akan rancangan kami. Engkau menghancurkan rencana kami ya Tuhan, sebelum rencana itu menghancurkan diri kami. Untuk itu kami boleh menyikapinya dengan segala sesuatu, dengan sikap yang baik, sehingga kami boleh mampu melewati setiap situasi yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami menyerahkan akan pergumulan hidup kami, sehingga kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan akan saudara-saudara kami yang berbahagia di minggu ini lewat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati akan setiap apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Tuhan berkati apa yang menjadi rancangan mereka. Dan Tuhan yang bekerja menolong akan setiap apa yang mereka kerjakan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk penanganan pandemi wabah COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, berikan kesatuan kepada setiap rakyat Indonesia, sehingga kami semuanya dapat melewati situasi ini, dan kami semuanya dapat dipulihkan, dan bangsa ini juga dipulihkan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan anugerah Tuhan. Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang berencana atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi, dipelihara dan diberkati Tuhan. Kita pagi hari ini telah diberkati lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita sudah menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan dan menyadarkan kita sebagai bentukan dari Tuhan. Maka relakanlah dirimu untuk menjadi bejana-bejana yang siap dipakai sebagai alat kemuliaannya. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Tadahkan tanganmu dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudaraku mulai pagi ini sampai Dia datang kembali, menjemput kita di awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di dalam ibadah kita berikutnya minggu depan.